Selamat pagi, selamat datang Bapak Gubernur NTT bersama rombongan yang kini sudah tiba di tengah-tengah kami, masyarakat Rotendao pada umumnya dan juga masyarakat dari Kecamatan Rote Barat Laut pada khususnya. Terima kasih. Hai mifade mamae sodamole lemehoo no lala sesuai lai masofe Batahai Makalau Rotendao bersama Mama Bupati Rotendao, Bapak Wakil Bupati Rotendao, Bapak Camat Rote Barat Laut, Bapak Ketua DPRD Rotendao. Hai ko anu poin mahaikiau nu lain karena poin nu lain ala adu sehingga pasti tak abue do taisa. TB Lafade lai Bapak Gubernur NTT selaku Mane Kota Anatende Cianusa Kota Kupang adalah julukan Kota Fatu. Kini ana lampu natambele do ana mesu ana losa Rotendao no julukan Rotendao Nusa Tilaga Malole do Nusa Saduliti Manaa. Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Rotendao bersama rombongan tiba di lokasi peresmian. Selamat pagi, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bupati Rotendao, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama anggota DPRD Kabupaten Rotendao, Forkopimda Kabupaten Rotendao, Wakil Bupati Rotendao, para staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, para asisten staf ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rotendao, pejabat TNI Polri, para camat, kepala desa, manaleo, tokoh agama, tokoh perempuan, singkatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Selasa 20 Oktober 2020 digelar acara peresmian Kecamatan Loa Holu sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. Mengawali kebersamaan kita saat ini, mari kita dengarkan bersama laporan panitia. Panitia pelaksana kegiatan peresmian dan pelantikan para pejabat lingkup Kecamatan Loa Holu di Kabupaten Rotendao. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Ibu Bupati Rotendao, yang kami hormati Bapak Asisten, para Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Kepala Biro, yang saya hormati Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Rotendao, yang kami hormati Wakil-Wakil Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendao, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Rotendao, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah bersama para asisten dan kepala perangkat daerah, yang kami hormati Ketua dan anggota tim Bupati untuk percepatan pembangunan Kabupaten Rotendao, yang kami hormati Ketua tim penggerak PKK, Ketua Dhamma Wanita Persatuan, dan Ketua KOP TKI Kabupaten Rotendao, yang kami hormati para camat, Kapolsek, dan Ramil se-Kabupaten Rotendao, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan parpol, organisasi profesi,
dan saudara-saudari wartawan yang kami hormati, singkatnya hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerahnya kita dapat mengikuti acara peresmian Kecamatan Lauhulu dan sekaligus pelantikan pejabat Kecamatan Lauhulu pada hari ini. Perkenankanlah kami atas nama Panitia Peresmian Kecamatan Lauhulu mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami. Selanjutnya, izinkanlah kami melaporkan beberapa hal terkait pelaksanaan peresmian dan pelantikan pelantikan pejabat Kecamatan Lauhulu sebagai berikut. Dasar. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Rotendao di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan. Keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Rotendao Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten Rotendao. Yang kelima, Peraturan Daerah Kabupaten Rotendao Nomor 3 Tahun 2019 tentang pembentukan Kecamatan Lauhulu. Maksud dan tujuan pemekaran Kecamatan Lauhulu dimaksudkan adalah untuk langkah strategis pengembangan wilayah pelayanan dan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang lebih optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Rotendao. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pembentukan kecamatan baru. Waktu dan tempat. Pelaksanaan peresmian Kecamatan Lauhulu dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, bertempat di Ibu Kota Kecamatan Lauhulu, Desa Oelua. Penutup, demikian laporan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sekaligus kami memohon kesediaan Bapak Gubernur untuk meresmikan Kecamatan Lauhulu, dan kami mohon kesediaan Ibu Bupati Rotendao untuk melantik para pejabat Kecamatan Lauhulu, dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Panitia yang disampaikan oleh Ketua Umum Peresmian Kecamatan Lauhulu, Bapak Insinyur Untung Harjito. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama pesan dan kesan perwakilan tokoh masyarakat Lauhulu yang disampaikan oleh Bapak Adrianus Ndolo. Kami silakan. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan, Ibu Bupati Rotendao, Bapak Wakil Bupati Rotendao, izinkan kami atas nama masyarakat untuk menyampaikan arti daripada Lauhulu. Kami menyampaikan sejarah singkat arti nama Lauhulu. Loa berarti luas, hulu berarti dapat merangkul. Kata-kata ini adalah semboyan dari kerajaan Denka yang diartikan atau dapat pula kami sampaikan bahwa Loa artinya luas dan hulu berarti rekuman. Sekian yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada penyampaian kami yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Salam sejahtera
untuk kita semua. Selamat pagi. Dari perwakilan tokoh masyarakat Loahulu yang disampaikan oleh Bapak Adrianus Ndolo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan sertifikat tanah dari pemilik tanah atas nama Bapak Saibu Taher kepada pemerintah Kabupaten Rotendao, dalam hal ini diterima oleh Bupati Rotendao. Kami silahkan Bapak Saibu Taher untuk dapat mengambil tempat di depan. Dan selanjutnya kami dengan hormat mempersilahkan Bupati Rotendao untuk menerima sertifikat tanah dari pemilik tanah atas nama Bapak Saibu Taher. Kabupaten Rotendao menerima dengan penuh sukacita dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Kiranya Tuhan memberkati Bapak di dalam tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Salam kasih. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saya kasihi, Bapak-Bapak staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, para asisten, kepala dinas, kepala biro tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Kabupaten Rotendao, Forkopimda Kabupaten Rotendao, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang sempat hadir, Wakil Bupati Rotendao, Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, para asisten, staf ahli, dan para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, Ketua tim penggerak PKK sekaligus tim percepatan pembangunan Bupati, Camat Rote Barat Laut, para kepala desa di wilayah Kecamatan Loahulu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para rohaniawan, saudara-saudara wartawan, singkatnya hadirin yang saya hormati dan saya kasihi. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Soda Molek Neu Itabasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya pertama-tama patut kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas perkenanannya sehingga kita semua boleh berada di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara peresmian Kecamatan Loahulu dan pengambilan sumpah dan pelantikan bagi ASN untuk Kecamatan Loahulu. Untuk itu kami atas nama pemerintah dan masyarakat Rotendao mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur bersama rombongan yang sempat hadir untuk meresmikan dan memberi sambutan pada acara peresmian Kecamatan Loahulu ini. Saya merasa bahwa perlu kita bangga. Dan tentunya lebih khusus masyarakat Loahulu, lebih khusus bahwa ini tadi Pak Bu bilang hanya peresmian saja kok Bapak Gubernur harus hadir. Jadi tentu menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat Loahulu bahwa luar biasa karena Bapak Gubernur bersedia hadir untuk meresmikan dan melihat kita secara dekat bagaimana pertumbuhan ekonomi kami yang ada di Rotendao. Bapak Gubernur yang saya hormati dan hadirin bersama hadirin, sejarah mencatat bahwa terbentuk Kabupaten Rotendao pada tahun 2002 hanya dengan 6 kecamatan. Dan pada tahun 2005
dimekarkan oleh Bupati Christian Dilak 2 kecamatan sehingga akhirnya menjadi 8 kecamatan. Dan pada tahun 2011 dimekarkan lagi oleh Bupati Leonard Haning dari 8 akhirnya menjadi 10 kecamatan. Dan pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Rotendao mengusulkan untuk 4 kecamatan. Tetapi yang disetujui hanya 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Loa Holo. Dan Loa Holo ini terpisah dari kecamatan induknya yang namanya Kecamatan Rote Barat Laut. Sehingga pada tahun 2020 Kabupaten sudah mempunyai 11 kecamatan. Yang 3 kecamatan belum terjawab itu karena masih terbentuk dengan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan administratif. Kita sama-sama berdoa dan berjuang supaya harapan itu bisa terjawab ke depan. Nama Loa Holo ini adalah merupakan satu sejarah bahwa di tempat ini Bapak Gubernur ini merupakan tempat tinggalnya Raja Dinka pada zaman itu. Dan artinya dari Loa Holo itu tadi sudah dijelaskan lagi, tetapi Loa itu artinya luas dan Holo itu merupakan pelukan. Jadi tentunya siapapun menjadi pemimpin di Loa Holo dia harus mampu memeluk masyarakatnya dengan tidak membeda-bedakan supaya dapat melayani masyarakatnya dengan betul-betul punya perhatian supaya ke depan masyarakat itu bisa sejahtera. Dan nama ini tentunya merupakan kesepakatan bersama antara masyarakat yang ada di Kecamatan Rote Barat Laut pada saat itu. Karena di sini masih ada sebuah gereja tua yang masih namanya Gereja Loa Holo. Sehingga itu menjadi kenangan bagi kami masyarakat yang ada di Rote dan lebih khususnya ada di Barat Laut dan lebih khususnya untuk Kecamatan Loa Holo untuk dengan sendirinya harus kecamatan yang baru itu tetap diberikan nama Loa Holo supaya tetap kenang Raja Bapak Tunggah yang sudah almarhum. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati dan saya kasihi. Pembentukan kecamatan baru merupakan strategi dari pemerintah untuk bagaimana bisa ada pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga hari ini bukan saja kecamatan diresmikan, tetapi aparaturnya juga dilantik untuk menjadi camat dan sekcam untuk melayani masyarakat, walaupun kami menyadari bahwa kami masih sangat terbatas dalam sebuah kecamatan, tetapi pelayanan itu tidak memilih bahwa kapan baru lengkap baru kita harus melayani masyarakat, tetapi dalam segala hal kita harus punya kemampuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakatnya. Hadir meresmikan Kecamatan Loa Holo dan tentunya menyaksikan pelantikan para pejabatnya dan sudah membantu mensukseskan peresmian dalam proses awal sampai hari ini, sehingga hari ini kami dapat meresmikannya secara resmi menjadi sebuah kecamatan baru yang ada di Rotendao. Terima kasih juga kepada semua pihak yang memberikan kontribusi sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Dan lebih khususnya kepada Bapak Saibul Taher yang sudah menyerahkan sebidang tanah untuk pembangunan Kecamatan Loa Holo. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kesediaan Bapak untuk berkenan membawa sambutan serta meresmikan Kecamatan Loa Holo ini. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Soda Molek Neo Itabasa. Mohon berkenan untuk Bupati Rotendao mengambil tempat tepat di tengah dari podium utama guna menerima bantuan alat kesehatan dan logistik COVID-19 bagi Kabupaten Rotendao dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi Bapak Gubernur tahu bahwa kami sekarang ini ada satu yang penting. Aman. Bahwa Tuhan berkati dan dia akan lalu. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Soda Mole. Bupati dan Wakil Bupati Rotendao yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rotendao, Forkompimda, dan para tokoh Manileo, kepala desa, camat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para hadirin yang saya cintai. Rotendao ini hebat betul. Biasanya kalau kecamatan itu ya datang sudah, jika lanjut sudah ini gubernur pun harus datang. Ya, tapi itu baik juga. Kita bersyukur bahwa setelah pemekaran Kabupaten Rotendao dari Kabupaten Kupang, pembangunan di Rotendao terus bergerak dari kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain. Pada saat ini saya lihat Bupati cukup mampu untuk menggerakkan roda pembangunan di kabupaten ini dengan baik. Ada keterbatasan pasti, tapi ada catatan-catatan kemajuan dan prestasi yang saya pantau dari provinsi cukup juga membanggakan. Tentunya hari ini kita hadir di sini untuk meresmikan sebuah kecamatan baru dari pemekaran Kecamatan Induk, Kecamatan Rote Barat Laut menjadi Kecamatan Loa Hulu. Pada saat pemerintahan kolonial, maka struktur pemerintahannya itu selalu kerajaan. Dan tipikal raja itu kerajaannya itu bagus, supaya terlihat, terpandang, ukuran seperti itu. Apakah rakyatnya hidup baik atau tidak, yang penting kerajaan terlihat bagus. Itu begitu. Mudah-mudahan rakyatnya bertumbuh bagus, itu lebih baik lagi. Tapi begitu menjadi republik, struktur pemerintahannya ke bawah menjadi tingkat 1, tingkat 2, kecamatan dan desa. Maka tuntutan nomor 1 adalah berbeda. Tuntutan nomor 1, bagaimana rakyatnya itu kaya. Nah, sejahtera itu bahasa kata sifat yang abstrak. Tapi kalau kaya, orang kaya itu orang langsung tahu. Nah, itu tuntutan utama. Karena itu menjadi pemimpin dengan memimpin daerah baru seperti ini, Bapak Camat yang dilantik, nomor 1 bukan bangun kantor.
Cara berpikirnya itu. Kali ini cara berpikir lama nih, nomor 1 bangun kantor itu berarti cara berpikir lama. Cara berpikir zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan dulu. Nomor 1 adalah bagaimana mampu untuk memverifikasi penduduknya, siapa yang miskin, tanah ada atau tidak, bagaimana hidupnya, itu didesain pembangunan. Nanti kalau sudah jalan bagus, baru mulai pikir kantor. Jadi jangan dibalik, uang jangan lari menuju kantor. Mumpung ada bupati, wakil bupati, ketua DPR di sini. Jadi perencanaan pembangunan kecamatan baru ini tidak mulai dari infrastruktur khususnya perkantoran. Tapi dia mulai dengan infrastruktur yang menuju pada public services, pelayanan publik. Ini arahnya dulu. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, contohnya pemekaran Kabupaten Baru. Kita serius sekali membangun kantor, sehingga uangnya habis untuk membangun kantor, tapi rakyatnya tertinggal. Harusnya rakyatnya dimajukan, sambil jalan kita lihat kalau sudah cukup, kantor kita bangun. Karena kantor tidak penting. Rakyat penting. Nanti kantor di rumah-rumah desa boleh. Karena kantor tidak terlalu penting. Nanti komputernya bisa taruh di situ buat data cukup. Kalau nggak ada di rumah gereja pinjam tahan. Tapi ini penting bagi kita dalam memajukan daerah-daerah yang terbatas seperti ini. Kita harus mampu menyiasati anggaran kita dengan baik sehingga kemajuan-kemajuan pembangunan itu terasa langsung oleh rakyat kita. Ini mindset, ini cara berpikir. Nah, karena itu saya tentunya bangga Bupati Rotendao hari ini. Catatan-catatan antara lain stunting. Data yang ada di saya, stunting Rotendao turun drastis luar biasa. Itu prestasi yang menurut saya prestasi yang sangat baik. Banyak kabupaten yang naik, Rotendao turun karena itu berarti kerja yang secara konvergensi itu dapat dilakukan secara baik. Nah, ini kerjaan-kerjaan seperti ini harus terus dilakukan. Para camat, nanti kecamatan baru ini jangan tiba-tiba kemiskinannya paling banyak. Niatnya adalah membuat efektif, efisien pemerintahan. Tapi begitu dia masuk tidak efektif, tidak efisien, malah tambah beban. Nah, itu tidak boleh. Maka itu desain. Rohnya efektif, efisien. Bagaimana supaya efektif dan efisien? Didesain dengan baik. Pemerintah tidak boleh terlalu banyak merekrut anggaran gara-gara pemekaran ini. Tapi karena pemekaran ini, maka efektifnya pemerintah sampai melayani sampai ada tingkat-tingkat bawah dan efisien karena mereka mampu menyerahkan seluruh pelayanan publik dengan baik. Karena itu saya terus optimis bahwa di bawah pemerintahan Bupati Rotendao sekarang kemajuan-kemajuan terus didorong, para camat kerja sungguh-sungguh, kepala desa, ini akan membuat semangat yang luar biasa. Apalagi camat sekarang tidak seperti camat zaman dulu. Kalau camat zaman dulu, kepala desa ini taat betul. Sekarang ini mereka agak melawan sedikit saya lihat, tapi di Rote tidak, di tempat lain. Karena kepala desa sudah uang sendiri, camat tidak ada anggaran terlalu banyak lawan kepala desa. Ini perlu ada strategi dari bupati. Itu bagaimana mendesain agar semangat persatuan kesatuan Republik, semangat itu juga harus terasa pada level kecamatan dan desa. Jadi persatuan kesatuan dan garis komando Republik itu harus mampu terasa pada level kecamatan desa karena desain politik bupati dengan baik. Ini saya harapkan dan tentunya di dalam kebahagiaan kita untuk memiliki kecamatan yang ke-11 dan nanti mungkin akan bertambah. Tetapi tentunya itu juga menuntut untuk meningkatkan kualitas pembangunan kepada masyarakat. Karena orang Rote itu terkenal di timur, saya tidak tahu kalau di sini. Kalau di timur itu orang Rote punya terkenal adalah setiap ada orang Rote pasti ada sawah yang ada jadi di situ. Karena itu orang timur belajar sawah dan Rote. Saya orang timur, tapi saya mengaku saja sebenarnya tidak perlu timur. Tapi itu ciri khasnya. Karena itu orang Rote punya kemampuan untuk membuat lahan-lahan baru. Itu prestasi yang tidak perlu diajar. Mereka mampu sudah dari sana sudah hidup begitu.
Karena itu kalau di Rote, kalau ada tanah yang nganggur, berarti itu orang Rote, bukan orang Rote ada di situ. Mungkin orang datang tinggal baru di situ. Karena kalau dia pindah di mana-mana, orang bertumbuh soalnya. Kenapa di kampung sendiri dia mati? Itu berarti bukan ada Rote di situ. Karena ciri khas orang Rote selalu membawa pembangunan dan pertumbuhan baru di mana-mana. Itu ciri khas orang Rote. Jadi saya harapkan semangat menumbuhkan pembangunan baru itu adalah semangat yang tumbuh secara alami, tumbuh berbudaya, dan dia lahir dan tidak ditinggalkan pada pulaunya sendiri. Coba kalau pergi Pulau Timor, Pulau Sumba, atau di Flores, nah, sekarang Flores, yang Manggarai dan yang lain-lain bisa. Tapi kalau Timor terutama, Semau, nah itu coba aja cek. Kalau yang kerja sawah, dulunya siapa yang ajar? Tanya sama. Itu pasti dia pun suku dari mana orang setahu. Tuh. Kalau di timur pergi di TTU sampai TTU kiri kanan kalau ada sawah turun coba cek. Kira-kira dari mana itu? Orang timur asli atau dari mana datang? Nah, itu ciri khas. Jadi saya harapkan membangun ini kecamatan baru ini juga ada semangat membangun pertumbuhan baru di tempat ini. Jadi dengannya kecamatan baru ini, maka besok-besok kita lewat sini, bukan tumbuh bangunan, tapi tumbuhan yang kaya, jagung bertumbuh, pohon-pohon kelor bertumbuh, kemiri sunan bertumbuh. Nah, ini pohon-pohon yang berguna, tetapi mereka mampu hidup di daerah-daerah yang kritis. Kemiri sunan, sebagai gubernur saya akan siapkan ke depan, kalau kita sudah siapkan banyak, maka kita akan membuat peraturan daerah untuk seluruh kapal-kapal yang masuk Nusa Tenggara Timur, bahkan kapal-kapal yang ada di sini, untuk selalu mempergunakan solar dari Kemiri Sunan. Ini kita belum terlalu kenal, tapi ini sudah didorong oleh Bapak Ibrahim Agustinus Meda sekian lama. Saya juga mulai belajar Kemiri Sunan ini. Jadi kan tempat-tempat yang kering ini, terima kasih kepada Bapak Tahir yang sudah menyerahkan tanahnya. Ini diharapkan nanti kalau sudah serahkan tanah, pemerintah mampu tanam dengan baik. Ya kalau nunggu sumur bor ada, tapi tidak banyak dari provinsi. Ada. Nama juga provinsi juga hidup dalam keadaan rawa payah juga. Tidak juga dalam keadaan yang senang luar biasa. Hidup dalam rawa payah juga. Jadi kita saling membantu dalam kekurangan kita. Tapi pasti bisa kita bantu. Ada 1-2 sumur bor kita bisa lakukan, tapi kita harapkan Bapak Camat yang nanti dilantik oleh Ibu Bupati ini harus punya semangat kerja untuk mampu tanpa uang pun tumbuh. Nah ini baru hebat. Itu berarti orang Rote betul itu. Jadi nanti kalau ternyata kita datang di sini ada uang baru tumbuh, berarti Bupati salah pilih camat. Itu pasti bukan orang Rote. Tapi kalau orang Rote betul, berarti tanpa uang sedikit saja ini tempat pasti hijau semua. Orang datang lihat tempat ini hijau, luar biasa. Kalau orang datang kantor-kantor, kalau lihat hijau, mau marah pun, Bupati mau marah pun hati teduh. Coba kalau datang ke kering kerontang, awalnya senang jadi marah. Apalagi Sumara memang, datang Camat Muntalinga rusak memang. Nah, jadi itu ciri khas. Kita punya ciri khas di Nusa Tenggara Timur ini adalah kita tidak pernah menanam dengan baik. Tapi ini di tempat lain, di Rote tidak. Nah, karena itu saya tentunya sangat gembira berada di sini dan terus mendorong bersama Ibu Bupati untuk membangun kabupaten ini dengan baik. Infrastruktur jalan tadi yang disampaikan, saya pikir selain daripada provinsi, kita akan desain untuk menjadi jalan strategis nasional karena menuju tempat-tempat pariwisata. Nanti Ibu tolong desain, atur supaya saya bicara dengan Pak Menteri agar ini bisa dapat di take over oleh pemerintah pusat. Saya yakin sangat bisa. Nanti kalau kurang-kurang nanti 2026 saya bantu nanti. 2026 setuju tidak? Ya udah kalau itu setuju maka nanti saya bantu 2026. Karena itu kita sangat mendorong tentunya Rote sebagai pulau yang sangat indah, pulau yang penuh dengan tata krama dan peradaban yang tinggi. Kemarin saya sudah beberapa kali membuat bangga, orang Rote membuat bangga saya sebagai gubernur.
Kemarin sahabat saya, handphone dan jam tangannya jatuh di pantai, di Boa. Sudah sampai di kamar, lihat tidak ada. Balik lagi periksa, tidak ada. Keliling jalan bolak-balik. Lalu ada dua pemuda tanya, cari apa ibu? Saya punya jam dan handphone jatuh. Oh ini kami dapat ini. Ini buat nah, ini tidak gampang. Mungkin bagi orang lain itu gampang. Tapi ini tidak gampang. Coba di tempat lain, pergi barang ini, oh data tidak ada lagi, dia keluar baik-baik, dia tas mati, dia hilang sudah. Ini nilai yang menurut saya akan mendukung pariwisata di Rotendao ini hebat. Dan nilai ini saya minta tolong supaya Bapak Desa, Bapak Camat, para tokoh agama terus mendorong ini supaya nilai ini jangan hilang. Nilai ini menurut saya jujur ini beberapa kali. Dulu saya ikut gereja di Namrala, juga di gereja itu diumumkan ditemukan 1 jam tangan di pantai. Ini nilai-nilai yang membanggakan kita. Sebagai orang NTT dengar itu tuh kayak rasa senang memati. Saya tadi malam tuh tidak makan tuh tidak apa-apa sebenarnya kalau dengar itu sebenarnya. Karena hatinya gembira betul. Ini bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagi saya sebagai orang yang berkunjung di seluruh dunia, saya berkunjung ke Eropa, barang kalau jatuh jam tangannya begitu, oh, tidak ada lagi. Kita omong, coba sebut negara mana? Prancis. Mau di Paris pasti tidak ada ketemu. Hilang orang pencuri bau. Bahkan rampas. Dan ini nilai ini menurut saya budaya orang Rote, kebanggaan orang Rote yang tidak mau pencuri. Mereka siapkan untuk kembalikan hak orang. Dan nilai ini saya tidak tahu apakah hanya di Boa dan Namrala saja, tidak tahu kalau di tempat lain. Tapi minimal di tempat-tempat itu sudah tercatat sampai hari ini. Maka itu saya bilang, besok-besok kalau kalian datang lupa, jangan takut. Karena tempat ini tempat yang dijaga dengan baik. Karena itu terima kasih kepada kepala desa, semua yang mungkin lewat desa dan gereja. Nilai-nilai ini terus ditanamkan dan itu tetap ada sampai hari ini. Kita bersyukur bahwa semua yang dikerjakan kalau kita jaga dengan baik, kabupaten ini akan terbang luar biasa, cuma dijaga baik-baik supaya jangan merusak alam lingkungan dan lautnya. Sampah-sampah plastik yang ada di pantai-pantai masih banyak. Saya minta untuk ini disiapkan dengan baik. Kalau bisa diperdakan, yang buang sampah di pantai, hotel-hotel yang terlibat dan tidak mampu membersihkan, kita harus membuat denda kepada mereka. Karena Rote ini kecil mungil, tetapi dia cantik luar biasa. Pasti orang akan datang terus-menerus, ikut berpartisipasi pembangunan. Kita tidak menolak orang asing, tapi kita tidak ingin dengan kehadiran ini kota, ini pulau yang indah ini jadi rusak, karena tidak didesain dalam semangat untuk memikirkan generasi yang akan datang. Karena itu nanti Bapak Camat yang akan dilantik, selamat. Bapak punya tanggung jawab sangat berat, kecamatan baru, tapi saya yakin dengan kehadiran para tokoh tadi, mereka memberikan dukungan yang full, yang luar biasa. Saya yakin kecamatan ini akan membanggakan bagi kabupaten dan juga bagi provinsi dan bagi republik ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat untuk kecamatan baru yang akan memberikan kontribusi positif buat masyarakat di tempat ini. Sekian, terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Soda Molek. Selamat punya kecamatan baru. Dan sebagai tanda diresmikannya Kecamatan Baru Loaholo ini akan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan akan didampingi oleh Bupati Rotendao, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendao, Wakil Bupati Rotendao bersama Forkopimda Kabupaten. Ibu Bupati, Wakil Ketua DPRD dan semua yang hadir, berkenan atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ini kita meresmikan Kecamatan Loaholo secara resmi.
Ya, Ibu Bupati, Wakil Bupati Rotendao, Ketua DPR dan seluruh Forkompinda hadirin yang hadir di sini. Kita meletakkan batu pertama, tanda resminya Ibu Kota Kecamatan Loa Holu di tempat ini. Urusan dia bangun nanti kapan, tapi tempat ini menjadi bukti sejarah telah berdiri kecamatan dan ibu kotanya di tempat ini. Saksikan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan melakukan peletakan batu pertama dan Bupati Rotendao diimpini Forkopimda. Bupati Rotendao. Para saksi dan rohaniwan pendamping disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Bupati Rotendao disilahkan menuju meja pelantikan. Kata pendahuluan oleh Bupati Rotendao. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya. Apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara apa? Agama Kristen Protestan. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kiranya Tuhan itu Maha mengetahui. Selanjutnya, pembacaan berita acara pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Rotendao. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020, menghadap saya, Paulina Haningbulu, Bupati Rotendao, dengan keputusan Bupati Rotendao nomor Kep titik 821 garing 359 garing 63.o garing BKPP garing 2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. Saudara-saudara, 1. Saudara Jemi Octavianus Adi SH sebagai pejabat administrator eselon 3A di lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao. 2. Saudara Mas Yono Sucipto Dano SPD sebagai pejabat administrator eselon 3B di lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao. 3. Saudara Ishak Wehelmus Seli SE sebagai pejabat pengawas eselon 4A di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. 4. Saudara Eliani Tim Neno SH dan Erwin Mitanalau AMD sebagai pejabat pengawas eselon 4B di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao, yang tentunya memangku jabatan tersebut mengangkat sumpah dengan cara menurut agamanya sebagai berikut. Saudara-saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat kepada akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saya bersumpah ini dengan ikhlas, tulus hati, dan sebagai tanda saya telah bersumpah, saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. Diberikan kesempatan kepada rohaniawan. Olehmu, Nats yang akan menuntun panggilan tugas jabatanmu yang terambil dari kitab Yeremia pasal 21. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Selanjutnya oleh para saksi yang pertama, Arkeolaus H. Lenghu SPD MSI dan Johannes Veo SPD. Penandatanganan selanjutnya oleh rohaniwan pendamping Bapak Pendeta Happy De Rosario, Sarjana Teologi. Kata pelantikan oleh Bupati Rotendao. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari ini Selasa tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020, saya Polina Haningbulu, Bupati Rotendao, berdasarkan keputusan Bupati Rotendao nomor K.359-63-63 BKPP garing 2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi di lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao dengan resmi melantik 1. Saudara Jemi Octavianus Adu SH sebagai pejabat administrator eselon 3A di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. 2. Saudara Mas Yono Sucipto Dano SPD sebagai pejabat administrator eselon 3B di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao.
3. Saudara Ishak Helmut Erwin Nitanalau AMD sebagai penjabat pengawas eselon 4B di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Kiranya Tuhan bersama kita. Dilanjutkan dengan penandatanganan